Tak pernah terbayang, muridku yang dulu hanya menunduk malu saat kupanggil ke depan kelas kini resmi menjadi suamiku. Malam pertama kami pun tiba. Aku gemetar, tak sanggup menatap matanya. Rasa canggung bercampur dengan bahagia membuatku semakin gugup. Namun di balik segala keraguan, satu hal mengejutkan terjadi malam itu. Sesuatu yang mengubah pandanganku tentang cinta selamanya. Halo sahabat cerita, terima kasih sudah hadir kembali di channel ini. Sebelum kisah ini dimulai, aku ingin mengajak kalian memberikan dukungan sederhana. Silakan tuliskan nama kota asal kalian di kolom komentar. Dengan begitu, aku bisa tahu siapa saja yang ikut merasakan setiap alur cerita ini dari berbagai penjuru tanah air. Kali ini aku akan membagikan pengalaman hidupku yang benar-benar mengubah pandanganku tentang cinta. Bukan kisah biasa, melainkan perjalanan penuh lika-liku, rasa malu, penolakan, dan akhirnya penerimaan. Semua bermula dari masa lalu ketika aku berdiri di depan kelas sebagai seorang guru, dan tak pernah terlintas sedikit pun di pikiranku bahwa salah satu muridku, yang kala itu masih lugu dan penuh semangat, kelak akan menjadi pendamping hidupku. Kisah ini penuh dengan rasa ragu, perjuangan melawan omongan orang, hingga malam pertama yang tak terduga, membawa pelajaran berharga tentang ketulusan dan arti sebuah cinta sejati. Hari itu matahari bersinar terik. Cahaya menembus jendela kelas hingga membuat papan tulis berkilau samar. Aku masih ingat jelas suasananya. Tawa riang para siswa yang bergema, aroma kapur yang melekat di udara, serta derap langkah mereka yang berlarian menuju bangku masing-masing. Aku berdiri di depan kelas, mencoba menjaga wibawa sebagai seorang guru muda. Namun pandanganku sering berhenti pada satu sosok yang berbeda dari lainnya. Fadli. Fadli adalah murid yang selalu menjadi sorotan. Wajah tampan dan senyumnya membuat banyak siswi diam-diam menyukainya. Tapi bukan itu yang membuatku memperhatikannya. Ia punya semangat belajar yang tak biasa. Duduk di bangku paling depan, ia selalu menatap penuh fokus setiap kali aku menjelaskan. Ada rasa bangga terselip di hatiku melihatnya begitu tekun. Meski aku tetap berusaha menjaga jarak. Bagiku, ia hanyalah murid. Tidak lebih. Waktu berjalan. Tahun-tahun berlalu begitu cepat hingga akhirnya aku meninggalkan sekolah itu. Aku melanjutkan kehidupanku sendiri, sibuk dengan rutinitas dan beban keluarga. Aku tak pernah lagi mendengar kabar tentang murid-muridku, apalagi Fadli. Semua seakan hanya menjadi kenangan di masa lalu. Namun takdir seringkali datang tanpa peringatan. Beberapa tahun kemudian, aku mendapat undangan dari seorang teman lama untuk menghadiri sebuah reuni kecil. Aku datang dengan perasaan biasa saja, hanya ingin bernostalgia. Namun langkahku terhenti ketika mataku menangkap sosok yang begitu familiar. Di sudut ruangan, berdiri seorang pria muda dengan jas sederhana, tetapi auranya begitu kuat. Ia tersenyum, dan saat senyum itu mengembang, aku langsung mengenalinya. Feli, muridku dulu. Tapi kini bukan lagi remaja SMA, melainkan lelaki dewasa dengan tatapan penuh keyakinan. Aku sempat terpaku. Jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia berjalan mendekat, menyapaku dengan suara ramah yang dulu hanya kudengar di ruang kelas. "Bu, apa kabar?" sapanya, dengan nada penuh hormat. Aku tersenyum kikuk, mencoba menyembunyikan rasa canggung. Sepanjang acara, Fadli kerap menghampiriku. Ia bertanya banyak hal, tentang hidupku, pekerjaanku, bahkan tentang mamaku, Zahra, yang memang dikenal oleh sebagian orang. Cara bicaranya membuatku merasa dihargai, bukan lagi sekadar guru yang mengajarinya dulu. Ada kedewasaan yang membuatku kagum, meski aku berusaha menepis semua perasaan aneh yang muncul. Saat acara hampir selesai, Fadli tiba-tiba berkata, "Aku selalu ingat cara ibu menyemangati aku waktu hampir menyerah belajar matematika." Kata-kata itu yang bikin aku kuat sampai sekarang. Hatiku tersentuh. Aku tak menyangka, hal kecil yang kulakukan dulu meninggalkan bekas begitu dalam baginya. Malam itu aku pulang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu yang mengguncang dalam diriku. Sosok murid yang dulu kutatap hanya sebagai bagian dari kewajibanku kini muncul kembali sebagai pria dewasa yang memberi kesan berbeda. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya rasa kagum semata, tidak lebih.
Namun jauh di dalam hati, aku tahu pertemuan itu akan mengubah hidupku selamanya. Sejak reuni itu, pikiranku seakan tak pernah benar-benar tenang. Fadli mulai sering menghubungiku, entah sekadar menanyakan kabar atau berbagi cerita tentang aktivitasnya. Awalnya aku menjawab singkat, menjaga jarak sebagaimana seharusnya. Namun lambat laun, perhatian kecil darinya membuatku goyah. Suatu sore, hujan turun deras. Aku baru saja pulang dari kantor dengan tubuh basah kuyup karena lupa membawa payung. Ponselku bergetar, sebuah pesan masuk. Aku di depan rumah, bolehkah aku membantu? Aku terkejut, membuka pintu, dan benar saja, ia berdiri sambil membawa payung cadangan serta kantong plastik berisi makanan hangat. Senyum tulusnya membuat dadaku terasa sesak. Aku hanya bisa mengucapkan terima kasih, meski dalam hati, aku tahu perhatian itu lebih dari sekadar basa-basi. Hari-hari berikutnya, kebersamaan kami makin sering terjadi. Ia menemaniku ke pasar, memperbaiki genteng bocor, bahkan menolong saat motorku mogok di jalan. Setiap kebaikan itu seolah perlahan meruntuhkan benteng yang selama ini kupertahankan. Namun di balik rasa nyaman, ada ketakutan yang menghantuiku. Aku sadar, hubungan ini pasti menimbulkan pandangan miring. Ketakutanku terbukti ketika Mama Zahra mengetahui kedekatan kami. Malam itu, ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Nak, apa kau tidak sadar? Dia itu dulu muridmu. Bagaimana nanti orang bicara? Bagaimana keluarga besar menilai?" Suaranya bergetar, campuran antara marah dan kecewa. Aku terdiam, tak sanggup membantah. Sejak saat itu, rumahku dipenuhi keheningan yang menyesakkan. Bukan hanya Mama. Sahabatku, Dewi, juga mencoba menasihatiku. Saat kami bertemu di sebuah kafe, ia berkata pelan, "Aku takut kamu akan menyesal. Usia kalian terpaut jauh. Kau yakin dia benar-benar serius? Bukan hanya karena rasa kagum masa muda." Kata-kata itu menusuk hatiku. Aku mulai bimbang, mempertanyakan kembali segalanya. Namun Fadli tidak pernah surut langkah. Ia datang suatu malam, berdiri di teras rumah meski hujan kembali mengguyur. Aku tahu semua orang menolak, tapi aku tidak akan mundur. Yang kuinginkan hanya satu, bisa menjagamu seumur hidupku. Kalimat itu membuat air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bagaimana mungkin aku menolak ketulusan sebesar itu? Malam-malamku dipenuhi pergulatan batin. Di satu sisi, aku ingin mengikuti suara hati yang bergetar tiap kali bersamanya. Di sisi lain, aku takut menyakiti Mama, juga takut jadi bahan perbincangan. Aku merasa seperti berjalan di atas tali, rapuh dan mudah terjatuh. Namun semakin aku mencoba menjauh, semakin aku sadar betapa ia hadir bukan sekadar mengisi kekosongan. Ia mampu membuatku merasa dihargai, diterima, dan dicintai apa adanya. Aku teringat kembali senyumnya saat dulu di kelas. Hari demi hari, aku makin yakin bahwa melawan rasa ini sama saja dengan menyiksa diri sendiri. Perasaan yang berusaha kutolak justru semakin kuat, membawaku pada sebuah keputusan yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku tahu jalan yang kupilih tidak mudah, penuh resiko, tapi aku juga sadar, cinta sejati tidak selalu datang pada waktu atau cara yang sesuai harapan orang lain. Kadang ia hadir begitu saja, melawan logika, namun tak bisa diabaikan. Hari itu terasa seperti hari biasa. Langit cerah, suara burung terdengar dari balik jendela, dan aku sedang sibuk membereskan ruang tamu. Namun suasana mendadak berubah ketika suara deru mobil berhenti di depan rumah. Aku mengintip dari balik tirai, melihat Fadli turun dengan mengenakan kemeja putih rapi. Langkahnya mantap, dan di belakangnya tampak beberapa orang yang membuatku tertegun. Aku nyaris menjatuhkan gelas di tanganku ketika menyadari siapa yang datang. Fadli tidak sendiri. Ia bersama kedua orang tuanya, juga membawa beberapa kerabat dekat. Mereka membawa bingkisan, nampan berisi kue, serta senyum ramah yang terasa begitu resmi. Saat itu, jantungku berdegup kencang, seakan tahu apa yang akan terjadi. Mama Zahra keluar dari kamar. Wajahnya langsung berubah pucat. Beliau menatapku seolah bertanya tanpa kata-kata.
Apakah kau tahu soal ini? Aku hanya menggeleng lemah. Karena sungguh aku tak pernah diberitahu sebelumnya. Fadli melangkah masuk dengan sopan. Suaranya tenang namun berwibawa. Saya datang bersama keluarga untuk menyampaikan niat, ucapnya. Aku merasakan ruangan itu seketika menjadi sunyi. Semua mata tertuju padanya. Dengan nada yang tegas, ia melanjutkan. Saya ingin melamar guru yang dulu pernah membimbing saya, yang kini menjadi wanita yang sangat berarti dalam hidup saya. Aku menunduk. Wajahku memanas. Antara bahagia, terkejut, dan takut bercampur menjadi satu. Mama Zahra menatap tajam, lalu berkata pelan namun jelas. Kau sadar apa yang kau lakukan, nak? Usia kalian berbeda jauh, dan dunia luar tidak akan berhenti berkomentar. Kata-katanya membuat dadaku serasa diremas. Namun Fadli tidak bergeming. Ia menatap Mama dengan hormat, lalu menjawab. Saya paham risikonya. Tapi saya tidak ingin membiarkan pandangan orang lain menghentikan niat baik saya. Saya ingin membahagiakan putri ibu, bukan untuk sehari, tapi untuk selamanya. Kata-katanya membuat ruang tamu terasa penuh haru. Beberapa kerabat yang ikut datang mengangguk setuju, sementara aku hanya bisa menggenggam jemariku sendiri, mencoba menenangkan hati yang kacau. Suasana makin tegang ketika tetangga mulai berdatangan, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Aku bisa merasakan bisikan lirih dari luar rumah, seolah semua mata menilai langkah yang hendak kuambil. Hatiku digelayuti keraguan. Haruskah aku menerima atau menolak di depan semua orang? Mama terdiam lama. Wajahnya kaku. Namun ketika melihat kesungguhan Fadli yang tidak berpaling sedikit pun, beliau akhirnya menghela napas panjang. Keputusan ada di tangan anakku. Jika dia yakin, aku takkan bisa menahannya lagi. Ucap Mama dengan suara bergetar. Aku menatap wajah Fadli. Ada keyakinan di matanya. Keyakinan yang seolah mampu menenangkan badai di hatiku. Meski ribuan pertanyaan berputar dalam kepalaku, aku tahu inilah saatnya menentukan jalan hidupku. Dengan suara lirih, hampir tak terdengar, aku mengucapkan jawaban yang membuat semua orang terhenyak. Aku menerima. Ruangan itu sontak berubah. Beberapa orang tersenyum lega. Ada pula yang menitikkan air mata. Fadli tersenyum lebar, menundukkan kepala sebagai tanda syukur. Mama Zahra hanya bisa menutup wajahnya dengan tangan, antara pasrah dan masih berat hati. Aku sadar, penerimaan ini bukan akhir dari masalah, melainkan awal dari perjuangan baru. Namun melihat keberanian Fadli melangkah sejauh ini, aku merasa tak lagi sendiri. Hari itu menjadi titik balik dalam hidupku. Lamaran yang datang tiba-tiba, penuh tekanan, sekaligus meneguhkan satu hal. Cinta yang tulus akan selalu mencari jalannya sendiri, meski harus melawan rintangan sebesar apapun. Hari pernikahan akhirnya tiba. Sejak subuh, rumahku dipenuhi kerabat yang sibuk menyiapkan segalanya. Aroma bunga melati memenuhi udara, bercampur dengan harum dupa yang dibakar untuk menambah hikmat suasana. Aku duduk di ruang rias, menatap bayangan sendiri di cermin. Gaun putih sederhana membalut tubuhku, dan selendang tipis menghiasi kepala. Senyum di bibirku terlihat kaku, sebab jauh di dalam hati, aku masih dihantui rasa cemas. Aku mendengar bisikan samar dari luar kamar. Beberapa saudara berbisik, ada yang memuji keberanianku, ada pula yang meragukan pilihanku. Aku menutup mata, berusaha menenangkan diri. Ini hidupku, batinku, meski suara-suara itu tetap menusuk telinga. Ketika prosesi dimulai, langkahku terasa berat. Aku berjalan menuju pelaminan dengan tangan gemetar, menunduk agar tak terlihat gugup. Saat pandanganku bertemu dengan mata Fadli yang menunggu di ujung, ada secercah ketenangan. Ia tersenyum, senyum yang sama seperti pertama kali kulihat bertahun-tahun lalu. Ikrar pernikahan diucapkan. Suara penghulu terdengar lantang, dan ketika Fadli mengucap janji dengan tegas, aku merasa dunia berhenti sejenak. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan, bukan karena sedih, melainkan karena perasaan campur aduk, lega, takut, dan bahagia sekaligus. Namun kebahagiaan itu tak sepenuhnya utuh. Di antara tamu undangan,
Aku melihat tatapan-tatapan sinis. Ada yang berbisik sambil menutup mulut. Ada pula yang menggeleng seakan tak percaya. Hatiku kembali diliputi keraguan. Apakah aku sudah memilih jalan yang benar? Mama Zahra duduk di kursi tamu. Wajahnya sulit terbaca. Sesekali kulihat beliau mengusap sudut matanya. Aku tahu, menerima kenyataan ini bukan hal mudah baginya. Namun setidaknya, kehadirannya di acara ini sudah menjadi tanda bahwa beliau mencoba merelakan. Ketika prosesi selesai, aku dan Fadli berdiri berdampingan menerima ucapan selamat. Beberapa orang memberikan doa tulus, menyalami kami dengan senyum hangat. Tapi tak sedikit pula yang memberi tatapan dingin, seolah mengatakan pernikahan ini hanyalah sebuah kesalahan. Aku berusaha membalas semuanya dengan senyum. Meski di dalam hati, aku nyaris runtuh. Saat pesta berakhir dan tamu mulai berangsur pulang, aku duduk sebentar di pelaminan yang mulai lengang. Lampu hias masih menyala, namun suasana berubah hening. Fadli menggenggam tanganku erat, menatapku dengan penuh keyakinan. Kita sudah melangkah sejauh ini. Jangan biarkan suara orang lain menghapus kebahagiaan kita, katanya lembut. Kata-katanya menyalakan keberanian dalam diriku. Aku sadar, perjalanan ini tidak akan mudah. Namun untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, aku benar-benar percaya bahwa bersama dia, aku mampu menghadapi badai sebesar apapun. Hari itu aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dengan sorak-sorai atau pujian orang banyak. Kadang ia lahir di tengah air mata, diiringi penolakan. Langkahnya perlahan mendekat. Suara sepatu yang beradu dengan lantai membuatku semakin gugup. Namun yang kulihat bukanlah wajah menuntut, melainkan tatapan lembut yang tak pernah kutemukan sebelumnya. Ia duduk di sampingku, meraih tanganku, lalu berbisik, "Aku tahu kamu lelah. Aku tidak akan memaksa. Cukup izinkan aku ada di sisimu malam ini." Ucapan itu membuat air mataku jatuh tanpa sadar. Aku merasa lega sekaligus terharu. Ternyata cinta bukan tentang kepemilikan, melainkan tentang rasa aman yang diberi tanpa syarat. Aku mengangguk pelan, membiarkan tangannya tetap menggenggam jemariku. Malam itu kami berbincang lama. Tentang masa lalu yang penuh kenangan, tentang perjuangan yang sudah kami lalui, dan tentang harapan-harapan kecil yang ingin kami wujudkan bersama. Aku mendengar suaranya dengan hati bergetar, karena setiap kata terdengar begitu tulus. Sesekali aku tertawa kecil, sesekali aku terdiam lama. Semua terasa baru, canggung, tetapi juga menenangkan. Aku merasakan dinding yang selama ini kubangun di sekeliling hati perlahan runtuh. Fadli tidak pernah sekalipun memaksakan keinginannya. Ia hanya menunggu, memberiku ruang untuk benar-benar siap. Ketika akhirnya aku berani menatap matanya, ada keyakinan di sana. Keyakinan yang membuatku merasa bahwa apapun yang terjadi di luar sana, di balik pintu kamar ini hanya ada kami berdua. Aku mulai belajar menerima peran baru dalam hidupku, bukan lagi seorang guru, bukan lagi seorang wanita yang terus dihantui keraguan, melainkan seorang istri yang siap berjalan bersama. Malam pertama itu bukan tentang keberanian untuk menaklukkan rasa malu, melainkan tentang keberanian untuk membuka hati sepenuhnya. Aku menuruti semua permintaannya, bukan karena kewajiban, melainkan karena cinta yang akhirnya kutemukan kembali setelah sekian lama terkubur dalam keraguan. Seiring waktu yang terus berjalan hingga dini hari, aku menyadari satu hal, malam itu adalah awal perjalanan baru. Perjalanan yang mungkin penuh tantangan, tetapi juga penuh kesempatan untuk belajar arti ketulusan yang sesungguhnya. Hari-hari setelah pesta itu terasa seperti membuka lembaran baru dalam hidupku. Pagi pertama sebagai istri, aku terbangun dengan rasa yang berbeda. Udara terasa lebih segar. Cahaya matahari menembus tirai seakan ikut menyambut kehidupan yang baru saja kami mulai. Di sampingku, Fadli masih tertidur. Wajahnya terlihat tenang, tanpa beban. Saat menatapnya, aku merasakan sesuatu yang sulit digambarkan, campuran bahagia dan haru yang membuatku ingin terus menjaga momen itu. Rutinitas yang dulu terasa sepi kini perlahan berubah. Ada suara langkahnya di pagi hari, ada tawa kecil saat sarapan sederhana, ada obrolan ringan sebelum tidur. Hal-hal kecil yang dulu kuanggap biasa kini menjadi hadiah berharga.
Bahkan saat kami berselisih tentang hal-hal sepele, seperti menu makan siang atau cara menata lemari, justru itulah yang membuat rumah terasa hidup. Meski demikian, bayangan masa lalu masih sesekali menghantui. Bisikan tetangga yang belum berhenti, komentar miring yang sampai di telinga, semuanya tetap ada. Namun yang membedakan, kali ini aku tidak lagi menghadapi sendirian. Fadli selalu ada di sisiku, menenangkan dengan kalimat sederhana, "Kita yang menjalani, bukan mereka." Kata-kata itu menjadi tameng ketika aku mulai goyah. Perlahan, perubahan juga terlihat pada Mama Zahra. Awalnya beliau masih sering menatapku dengan sorot ragu, seolah mempertanyakan pilihanku. Namun sikap Fadli yang sabar meluluhkan hatinya sedikit demi sedikit. Ia sering membantu Mama tanpa diminta, membawakan belanjaan, memperbaiki lampu yang rusak, atau sekadar menemani mengobrol di teras saat sore. Aku melihat sendiri bagaimana perlahan rasa benci berganti menjadi simpati. Suatu sore, aku mendengar percakapan mereka dari balik pintu. Mama berkata lirih, "Nak, jaga dia baik-baik. Dia anakku satu-satunya. Aku hanya ingin dia bahagia." Suaranya terdengar berat, namun jelas tulus. Fadli menjawab dengan tegas, "Saya berjanji tidak akan mengecewakan." Mendengar itu, air mataku jatuh. Untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, aku merasa beban di pundak mulai terangkat. Hari-hari kami penuh warna. Ada tawa saat menonton film di ruang tamu, ada tangis saat kami berdebat tentang masa depan, ada pula keheningan yang terasa hangat ketika kami duduk berdua memandangi langit malam. Hidup memang tak selalu manis. Tapi aku mulai memahami bahwa keindahan justru lahir dari kemampuan untuk melewati pahit bersama. Kami juga mulai merajut mimpi-mimpi kecil. Fadli sering membicarakan rencananya untuk membuka usaha sendiri, sementara aku berusaha mendukung dengan apa yang kumampu. Kami menabung perlahan, membicarakan masa depan dengan penuh harapan. Meski sederhana, mimpi-mimpi itu membuat langkah kami semakin kuat. Aku sadar, jalan yang kupilih dulu penuh risiko. Namun kini, melihat bagaimana segalanya berjalan, aku tahu bahwa keputusan itu bukanlah kesalahan. Aku menemukan arti kebersamaan yang sesungguhnya. Sesuatu yang tak pernah kubayangkan bisa kualami bersama seseorang yang dulu hanya kupandang sebagai murid. Hidup baru kami memang tidak sempurna, tetapi justru disitulah letak keindahannya. Setiap hari adalah pelajaran baru. Setiap detik adalah kesempatan untuk semakin mengenal satu sama lain. Dan di balik semua perjuangan, ada keyakinan yang tumbuh semakin kokoh, bahwa cinta yang tulus, meski datang dari jalan yang tak biasa, mampu mengubah segalanya menjadi lebih indah. Kini, ketika menoleh ke belakang, aku hanya bisa tersenyum getir pada semua yang telah kulalui. Perjalanan penuh liku itu mengajarkanku bahwa kebahagiaan tidak datang dengan mudah. Ia menuntut keberanian untuk melawan keraguan dan kesetiaan untuk tetap bertahan ketika segalanya terasa rapuh. Dari pengalaman inilah aku mengerti, cinta sejati bukan hanya tentang rasa manis di awal, melainkan tentang kemampuan saling menopang ketika dunia seolah menentang. Aku belajar bahwa pandangan orang hanyalah bayangan, sementara kenyataan ada di tangan kita yang menjalaninya. Tidak ada yang lebih indah daripada menemukan seseorang yang mampu menerima seluruh kekurangan sekaligus mendukung setiap langkah menuju impian. Untuk kalian yang mendengar kisahku, jangan pernah takut memilih jalan yang berbeda selama itu membawa ketenangan hati. Terkadang keputusan yang dianggap salah oleh banyak orang justru bisa menjadi pintu menuju kebahagiaan sejati. Hargailah dirimu, percayalah pada suara hatimu, dan jangan biarkan orang lain menentukan takdirmu. Sampai jumpa di video berikutnya.